Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 342. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Sorry ya guys, kemarin gak upload karena ada kesibukan lain. Semoga teman-teman mengerti ya. Terima kasih juga bagi teman-teman yang selalu komen di setiap video Mimin. Jangan lupa komen dan like ya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Wakil Papiliun Kang Yuming kehilangan kepercayaan dirinya untuk bisa menang dari Qingchen. Bisa dikatakan kemampuan pemurnian Master King Hong di atasnya, tapi bahkan dia dikalahkan. Dia memiliki keyakinan bahkan jika dia naik ke panggung dan bersaing dengan Qingchen, pasti dia dapat dikalahkan. Lalu, apa gunanya saya naik ke panggung? Kata Wakil Papiliun Kang Yuming, dia nampak putus asa. Melihat Master King Hong yang masih tidak terima, Qingchen kemudian menjelaskan teori-teori dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Master King Hong dalam pemurnian sebelumnya. Mendengar itu, Master King Hong mundur terhuyung-huyung, nampak dia sangat pusing. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" kata Xiaoling. Dia langsung datang dan memegang gurunya. Dia memandang Qingchen dengan marah. "Aku tidak apa-apa," kata Master King Hong. "Nak, kamu telah menang, aku mengakuinya. Aku tidak akan menghalangimu untuk menjadi putra suci. Dan di masa depan, aku juga akan menghormatimu," kata Master King Hong. "Kang Yuming, apa tantangan yang ingin kamu coba dengan Qingchen?" kata Xuanzeng. "Tuan Papiliun, bawahan tidak ada tantangan untuk diuji," kata Kang Yuming. Bahkan Master King Hong kalah dengan telak, tidak ada gunanya baginya untuk naik. "Oke, karena kamu sudah menyerah, maka saya akan langsung menambahkan Qingchen sebagai putra suci kota Piltdown City saya." Di saat Xuanzeng akan mengumumkan Qingchen sebagai putra suci, tiba-tiba sebuah suara raungan terdengar. "Tunggu!" Itu adalah Kaisar Pedang Pengyun, leluhur tua Sekte Pedang Iblis dan Sekte Penjelajah Angin Gang Peng. Kedua kelompok sekte ini maju dan menghentikan kata-kata Xuanzeng. "Kalian beraninya mengganggu acara Papiliun Pil saya," kata Penatua Huangpu dengan marah. Kaisar Pedang Pengyun mengabaikan Penatua Huangpu, dia hanya fokus menatap Qingchen dengan dingin. "Qingchen, kamu telah membunuh murid benih Sekte Pedang Iblis saya. Apakah kamu pikir kamu akan lolos begitu saja?" kata Pengyun. Melihat ucapannya diabaikan, Penatua Huangpu menjadi sangat marah. "Kalian usir orang-orang itu, jika ada perlawanan eksekusi tanpa ampun." Segera beberapa ahli martial sovereign tahap tengah dari Papiliun Pil maju dan bersiap akan menyerang kelompok Sekte Pedang Iblis dan Sekte Penjelajah Angin. Namun tiba-tiba sebuah suara terdengar lagi. "Tunggu!" Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat Wakil Papiliun Kang Yuming maju. Dia memberi hormat kepada Tuan Papiliun. "Tuan Papiliun, saya memang mengakui kehebatan anak ini, tapi anak ini telah banyak membuat masalah dan membunuh orang. Lebih baik Tuan Papiliun pikirkan lagi tentang mengangkat anak ini sebagai putra suci." Melihat bahwa Kang Yuming yang ada di balik kedua sekte ini, Xuanzeng sangat marah, wajahnya menjadi suram. Pada awalnya Xuanzeng juga berpikir tidak mungkin dua sekte ini berani bertindak liar di Papiliun Pilnya jika tidak ada seseorang yang mendukungnya. "Ya, Tuan Papiliun, itu benar. Jika anak ini diangkat menjadi putra suci, saya khawatir Papiliun Pil saya akan mendapat bencana," kata Wakil Papiliun Jing Senji. "Kamu bilang saya membunuh murid sektemu. Bukankah murid benih sektemu sendiri Hanli yang telah membunuhnya? Dan Hanli juga telah kamu eksekusi," kata Qingchen seraya menatap dingin ke arah Master Yan 19. Wajah Master Sekte Yan 19 menjadi pucat. "Nah, kamu telah membunuh Kaisar Pedang Angin Su Peng, iya kan?" kata Pengyun. Mendengar ini, semua orang terkejut. Mereka bisa merasakan Qingchen hanya ahli Martial King.
Bagaimana bisa dia membunuh ahli martial sovereign seperti Su Peng? Orang tua, apakah kamu memiliki buktinya? Kata Qin Chen. Buktinya ada di cincin penyimpananmu. Jika kamu berani menunjukkan cincin penyimpananmu untuk diperiksa secara alami, buktinya akan ada. Kaisar Pedang Angin Su Peng memiliki beberapa harta, itu pasti ada di cincin penyimpananmu, kata Kaisar Pedang Peng Yun. Diam. Saya tidak peduli Qin Chen membunuh orang sekte pedang iblismu atau tidak. Bahkan jika dia membunuhnya itu tidak masalah. Karena dia sekarang adalah putra suci Pildaus saya akan melindunginya. Sekarang saya memberi waktu 10 napas untuk kalian pergi. Jika tidak, kalian akan mati, kata Tuan Papiliun Xuanzeng. Dia sangat marah, niat membunuh menyebar darinya. Wajah Kaisar Pedang Peng Yun juga orang-orang sekte pedang iblisnya dan Gao Peng juga orang-orang sekte penjelajah anginnya. Mereka semua pucat dan gemetar, hanya bisa melirik ke arah Kang Yuming. Melihat niat membunuh dari Tuan Papiliun Xuanzeng, Kang Yuming dan Jing Senji juga ketakutan. Sesaat mata Kang Yuming dan Jing Senji menoleh ke langit di belakangnya, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Dan benar saja, sebuah kapal perang terbang melesat dan berhenti di depan semua orang. Istana penegak hukum, itu istana penegak hukum. Semua orang bergemuruh di saat melihat istana penegak hukum datang. Tuan Papiliun Xuanzeng, Kang Yuming, Jing Senji, King Hong, aku yakin kalian masih baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu, kata seorang pria. Dia langsung terbang turun dari kapal perang dan mendarat di hadapan semua orang. Orang ini bernama Su Wegu, seorang ahli martial sovereign tahap akhir dari istana penegak hukum. Melihat kedatangannya, Master Silpi dan Zhuo Qimpeng memiliki ekspresi yang marah. Dia masih ingat betul orang inilah yang dulu membuat Zhuo Qimpeng diusir dan membuat Master Silpi diturunkan dari jabatannya. Namun kedatangan Su Wegu dan bawahannya kali ini bukan untuk mengusut masalah Zhuo Qimpeng dan Master Silpi. Dia datang ke sini untuk mengusut perihal kasus istana penegak hukum. Su Wegu menatap Qin Chen dengan dingin. Nah, apakah kamu penjahatnya? Kata Su Wegu. Aura tekanan dari seorang ahli martial sovereign tahap akhir langsung menekan Qin Chen. Gawat. Melihat tekanan itu, Zhuo Qimpeng, Master Silpi dan lainnya terkejut dan khawatir Qin Chen tidak akan mampu bertahan. Namun beberapa saat kemudian semua orang terkejut di saat melihat Qin Chen yang tetap berdiri kokoh. Su Wegu yang melihat itu pun wajahnya memadat, aura tekanannya kembali ditingkatkan. Namun Tuan Papiliun Xuanzeng datang ke sisi Qin Chen dan langsung memblokir tekanan yang dilepaskan oleh Su Wegu. Qin Chen, menyerahlah, kejahatanmu telah terbongkar, kata Kang Yuming. Wakil Papiliun Kang Yuming, saya tidak menyangka demi menghalangiku kamu bahkan mengundang orang-orang dari istana penegak hukum, kata Qin Chen. Kang Yuming, kamu sangat berani melawan Papiliun Pil. Mulai hari ini saya mencabut jabatanmu sebagai wakil Papiliun, kata Xuanzeng. Dia sangat suram dan marah. Komandan Su Wegu, kamu lihat sendiri, di bawah tekananmu saja anak itu bisa bertahan. Apalagi dia mampu membunuh ahli martial sovereign Su Peng dari sekte pedang iblis. Jelas dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Dua penjahat yang membantai Pri Cilian dan lainnya di Danau Naga Surgawi waktu itu adalah dia, kata Kang Yuming. Tuan Papiliun Xuanzeng, serahkan anak itu, kata Su Wegu. Dia adalah putra suci dari kota Pildaus City saya tidak akan menyerahkannya, kata Xuanzeng. Tuan Papiliun Xuanzeng, saya menghormatimu sebagai Tuan Papiliun. Tapi ini adalah tugas dari istana penegak hukum. Cepat serahkan anak itu. Jika tidak, jangan salahkan saya bertindak kejam, kata Su Wegu dengan marah. Hanya kamu ingin mengambil orang yang saya lindungi. Kamu bisa mencobanya, kata Tuan Papiliun Xuanzeng. Oke, kamu berani menantang istana penegak hukum demi anak itu. Saya ingin melihat bagaimana kamu bisa melindunginya. Su Wegu sangat marah, dia langsung meraung, auranya melonjak. Para bawahannya juga menyeringai bersiap untuk bertarung.
Swanseng juga meraung, para penatua Papiliun Pil juga menyeringai, mereka juga siap untuk bertarung. Apakah kedua belah pihak akan bertarung? Para penonton terkejut dan gemetar, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada awalnya mereka datang ke Papiliun Pil hanya untuk melihat kompetisi. Tidak menyangka mereka akan melihat Papiliun Pil dan Istana Penegak Hukum bentrok dan segera akan bertarung. Tuan Papiliun Swanseng, saya mengingatkan, lebih baik serahkan anak itu, maka saya akan melupakan masalah ini. Apakah kamu yakin ingin menyinggung Istana Penegak Hukum demi anak itu? Kata Suegu. Sebenarnya dia sedikit ragu jika dia benar-benar bertarung saat ini dengan Papiliun Pil. Dia tidak memiliki keyakinan untuk bisa menang. Namun Tuan Papiliun Swanseng sama sekali tidak ingin menyerahkan Kincen. Dia lebih memilih untuk melawan Istana Penegak Hukum. Kemudian Tuan Papiliun Swanseng melihat Kang Yuming, Jing Senji, dan beberapa penatua yang membelot dan malah berdiri bersama Istana Penegak Hukum. Apa yang kalian lakukan di sana? Oh, jadi kalian ingin memberontak? Ekspresi Swanseng sangat marah. Jing Senji, Kang Yuming, kalian berdua dicopot dari posisi wakil Papiliun. Dan kalian para penatua, kalian juga dicopot dari posisi penatua. Saya tidak peduli lagi dengan kalian, kata Swanseng. Kemudian dia menoleh ke arah Master Silpi. Master Silpi, mulai saat ini kamu kembali diangkat menjadi Tuan Wakil Papiliun. Kemudian Swanseng menoleh kepada Suegu. Kamu, apa yang kamu tunggu? Jika kamu ingin menyerang maka lakukanlah, tapi jika tidak silahkan pergilah dari sini. Saat ini Tuan Papiliun Swanseng sudah sangat naik pitam, niat membunuh menyebar darinya. Namun di saat itu tiba-tiba mata Kincen menyipit dan memandang ke atas langit yang jauh. Sesaat kemudian semua orang juga memandang ke atas langit dan melihat sebuah kapal perang. Namun kapal perang ini jauh lebih besar daripada kapal perang yang digunakan Suegu sebelumnya. Tuan Papiliun Swanseng menghela napas dalam. Dia tahu yang bisa membawa kapal perang besar itu seharusnya adalah orang inti dari Istana Penegak Hukum. Jika orang itu datang ingin menangkap Kincen, maka mungkin dia sendiri tidak akan mampu melawannya. Kincen, jika nanti situasinya berubah, saya akan mengaktifkan formasi Pildaw City untuk memblokir Istana Penegak Hukum. Ambillah kesempatan itu dan larilah, hanya itu yang bisa saya lakukan untukmu, kata Tuan Papiliun Swanseng. Tuan Papiliun, tenanglah, saya tidak akan melibatkan Papiliun Pil, kata Kincen. Seorang wanita baju besi merah turun dari kapal perang dan menatap semua orang. Orang ini bernama Suyan. Hormat kepada Tuan Suyan. Suegu dan bawahannya memberi hormat. Dia tahu Suyan adalah bawahan Komandan Gongpeng. Sedangkan Komandan Gongpeng adalah salah satu dari dua wakil komandan dari Komandan Ji Hongchen. Suyan mengabaikan Suegu. Dia kemudian menatap Swanseng. Tuan Papiliun Swanseng, saya mencari master alkemis yang bernama Kincen. Tolong Tuan Papiliun mencarikannya untuk saya, kata Suyan. Kang Yuming dan Jing Senji tersenyum tipis di saat mendengar bahwa Suyan mencari Kincen. Dia sangat senang. Kincen! Seorang wanita berteriak dan turun dari kapal perang, berlari dan langsung memeluk Kincen. Yah, wanita ini adalah Yukiansu. Yukiansu memeluk Kincen erat-erat. Wajahnya dipenuhi dengan sukacita kerinduan. Sudah 1 bulan lebih dia tidak bertemu dengan Kincen. Kiansu. Kincen terkejut, namun kemudian dia juga membalas pelukan Yukiansu. Tangannya perlahan memegang punggung Yukiansu dan memeluknya. Yukiansu dan Kincen berpelukan di bawah tatapan semua orang. Namun mereka mengabaikannya seolah-olah hanya ada mereka berdua di sana. Melihat itu Tuan Papiliun Swanseng terkejut, mulutnya melebar. Semua kerumunan juga terkejut. Hanya Suegu yang memiliki wajah jelek. Adapun ketiga putra suci mereka melongo. Wei Jinsu malah sangat iri. Bukan hanya bakatnya yang luar biasa, sekarang bahkan seorang wanita cantik memeluknya dengan erat. Apalagi wanita cantik itu sepertinya berasal dari Istana Penegak Hukum.
Bagaimana bisa semua hal baik di dunia diambil oleh anak itu? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.